Halo, di video series ini saya akan kasih lihat cara membuat karakter di ZBrush dari gambar konsep sampai ke render ya, render akhir. Oke, jadi di langkah pertama ini saya akan mulai dengan blocking. Nah, untuk blocking ini saya perlu ada gambar image reference-nya ya. Nah, ini saya mau masukin ke sini. Nah, ini saya buat dulu objek apa aja ya. Saya buat tool baru, misalnya saya masukin sphere kayak gini. Saya edit, terus saya make polymesh 3D supaya bisa diubah-ubah bentuknya. Nah, terus ini saya nyalain floor-nya. Oke, jadi ada lantai kayak gini. Nah, kalau udah saya ke sini menu draw. Terus di menu draw ini saya klik yang pin ini, gambar pin ini, nanti dia akan pindah ke sini. Menu draw pindah ke sini. Terus saya di draw ini cari yang ada tulisan front back ya. Nah, ini floor-nya harus nyala ya. Kalau floor-nya nggak nyala, ini front back ini nggak bisa dimasukin gambar. Nah, di sini saya mau masukin gambar, saya klik map, saya import. Di sini saya udah ada ini, ada image plane ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini image plane-nya dia kan nggak di tengah ya. Saya mau geser image plane. Nah, ini geser, di sini ada horizontal offset. Bisa saya geser sampai kira-kira di tengah. Mungkin kalau misalnya ininya agak kegedean, saya bisa pakai ini, saya scale aja. Saya mau geser kira-kira tengah. Kalau misalnya mau gesernya lebih akurat, bisa tahan shift, klik di sini, nanti di atas slidernya ada slider yang agak transparan ya. Nah, ini kalau digeser slider ini gesernya lebih akurat. Oke, kira-kira di tengah. Nah, kita nanti sculpt-nya simetris ya, karena bentuknya simetris. Oke, kalau tampak depannya udah di tengah ya. Jadi yang digeser tuh image reference ya, bukan objeknya ya. Image reference digeser, objek kita tetap di tengah ya. Kalau dari front udah, saya ke left right. Saya mau ada gambar di sini juga ya. Masukin gambar yang sama, import ini. Sama ini horizontal offset digeser aja. Mungkin kira-kira di sini ya. Vertical offsetnya jangan digeser ya. Nah, jadi udah ada dari depan, dari samping ya. Objek tetap ada di tengah, oke. Kalau dilihat, kalau saya nyalain simetri sih, saya pencet X, simetrinya masih tetap benar ya. Karena objeknya saya nggak geser kanan kiri. Oke, kayak gitu. Nah, ini image plane udah bisa dipakai ya. Nah, sekarang saya mau atur dulu nih, kalau saya nyalain polyframe-nya ini kan dia atasnya, kalau pakai Sphere 3D atasnya ada, di sini ada ininya, ada ngumpul di sini semua ya titiknya ya. Nah, ini saya initialize dulu bentuknya. Initialize, saya buka. Sini saya mau pakai Q-Sphere. Oke, Q-Sphere tuh jadi sebenarnya kayak bentuk box tapi di smooth gitu ya. Nah, ini lebih enak buat blocking ya. Nah, ini kalau mau ditambahin jumlah jumlah segmennya, misalnya sini 8 kali 8 kali 8 gitu ya. Terus pencet lagi Q-Sphere kayak gitu. Jadi banyak ya. Oke, kalau udah ini bisa ditaruh di sini. Nah, ini mau mulai dari kepalanya dulu atau dari moncongnya dulu, terserah. Oke.
Nah, terus ini supaya gambar belakangnya tetap kelihatan ya, nggak ketutupan sama si subtool ini, si sphere. Di draw ini, di menu draw, di sini ada fill mode, bisa diganti jadi yang ketiga, jadi transparan. Defaultnya 1. Terus ini material si ininya saya ganti ke basic material aja ya. Saya lebih prefer yang abu-abu ini. Terus ini saya jadiin fill mode 3. Nah, sekarang tinggal di sesuaiin aja bentuk sphere-nya ke image reference. Nah, ini saya pakai move topological atau enggak move biasa ya. Shortcutnya BMT. Saya gedein brushnya, terus saya nyalain simetri ya, supaya kanan kiri ikut. Ini saya ambil aja rough, terus saya kecilin. Cek dari perspektif, udah enak belum bentuknya ya. Volumenya diperhatiin. Bisa di smooth dikit ya, intensity kecil aja biar lebih bulat sedikit. Oke, kalau udah kepalanya, ini buat moncongnya saya bisa copy dari kepalanya atau bikin di insert sphere baru juga bisa ya. Ini saya copy aja. Jadi subtool, ini saya duplicate. Ya ada 2. Ini saya move. Saya scale. Gitu. Sini saya edit lagi dari depan. Kalau misalnya yang ini ganggu, ini bisa di hide aja gitu ya. Supaya bisa lebih ngikutin reference. Ini bisa saya pakai gizmo. Ini kalau mau geser, saya tahan Alt buat geser pivotnya. Ini buat putar juga. Pokoknya kalau ini tahan Alt nih buat adjust pivot dari gizmonya. Terus ini saya scale lagi ke sini. Ya, kayak gitu. Jadi saya mau tembusin ke kepalanya. Tuh, terus ini saya adjust lagi. Ini bisa dipencet solo supaya dia cuman kasih lihat subtool yang aktif ya. Oke, ini bisa sambil dilihat juga ya gambar referensi yang udah jadinya. Ini saya kira-kira segini. Oke. Oke, kayak gitu dulu ya. Nanti setelah digabung bisa diedit lagi bentuknya. Kepalanya udah.
Sekarang buat kuping saya insert sphere ya. Saya masukin tool baru, terus saya geser ke sini. Saya scale. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira gini. Kalau ini mau dijadiin Q-sphere dulu boleh, atau mau langsung gini juga nggak apa-apa. Nih, saya cek dulu. Ini kayaknya lebih enak jadi Q-sphere dulu ya. Mungkin resolusinya agak banyak, 12. Oke, nah ini kalau mau reset pivotnya ke tengah, tahan Alt, terus klik yang ini nih, yang icon ini, nanti dia ke tengah, reset orientasinya, tahan Alt, klik yang ini. Oke, jadi benar-benar situ lagi, ini digeser ke sini. Oke, sama, ini saya scale, saya putar, gini. Terus ini saya bentuk dulu ya, pakai move. Ini pokoknya pakai move aja dulu semua. Oke, kira-kira udah oke bentuknya dari samping. Ini bisa saya reset orientationnya dulu, saya putar gitu. Oke. Mungkin saya scale dikit. Oke. Nah, ini kalau mau diambil setengahnya ya. Ini saya bisa pakai trim curve. Jadi saya tahan Ctrl Shift. Ctrl Shift ini kan untuk height ya. Nah, tapi ini kalau diklik sambil tahan Ctrl Shift, diklik di sini, diganti ke trim curve ini. Toolnya ganti ke trim curve. Nah, ini kalau saya tahan Ctrl Shift, terus saya klik drag dari atas ke bawah, ini kan di sini ada garis putus-putus, terus ada yang kayak bayangan hitam ya. Nah, ini yang bayangan hitam tuh maksudnya yang objek yang di bayangan hitam nanti jadi rata gitu, kepotong gitu ya. Kalau saya drag dari bawah ke atas, yang hilang sebelah sana. Nah, saya maunya yang hilang tuh sebelah sini. Jadi saya drag gini, Ctrl Shift ya, tahan, udah lepas, nanti dia kepotong kayak gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau udah Ctrl Shift ini saya balikin ke defaultnya yang select rect ya. Jadi buat height sama unhide gitu. Oke, ini udah potong kayak gini, tinggal dirapin dikit. Oke. Oke, kira-kira udah jadi kupingnya gitu ya. Nah, ini buat copy ke baru satu sisi ya, buat copy ke sini tinggal ke geometri, modify topologi, mirror and weld ya. Defaultnya ini di X ya, mirror and weld nih. Kalau ada keluar ini yes aja. Nanti dia udah langsung ya. Kayak gitu. Oke, terus next bikin tanduknya. Di sini saya insert silinder ya buat buat tanduknya, sorry. Jadi ini di insert atau pen aja ya. Insert silinder.
kayak gitu. Terus saya putar ya 90 derajat, tahan shift gitu ya, biar nge-snap. Terus saya posisiin kira-kira ada di sini. Kayak gitu, saya scale. Oke, mungkin ini saya pindah dulu ke sini. Oke, kayak gini. Nah, supaya bisa dibentuk kayak tanduk, ini saya pakai di sini namanya bend curve ya. Jadi gizmonya nyala, di sini ada gambar gear, saya klik pakai bend curve. Mungkin kalau versi yang baru udah lebih banyak ya tipenya. Saya bend curve. Nah, ini di sini diatur dulu. Saya mau bendnya ke aksis yang mana ya? Ini cara ganti di sini ada. Sorry. Ini mungkin Flores saya matiin dulu ya, biar kelihatan ini dulu. Jadi di sini ada buat ganti aksisnya. Ini bisa lihat titik ininya. Ini aksis X, Y, atau Z. Saya maunya ke aksis Y ya. Bisa juga dilihat dari sini sebenarnya. Gizmo. Ini kan yang ke sini arahnya yang sumbu Y ya, yang hijau ya. Jadi sini kalau bend curve aksisnya di klik drag yang cone yang kedua ini. Saya ke Y. Cone yang ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Nah, yang paling perlu ini curve resolution. Jadi di sini dia cuma ada 2 titik ya, bisa diedit gitu ya. Nah, kalau mau bikin lebih banyak lengkungannya, ini bisa ditambahin curve resolutionnya. Kayak gitu. Jadi ini bisa diatur per titiknya gitu. Oke, nah ini saya nyalain lagi floornya biar kelihatan. Nah, ini mungkin saya mulai dari saya tambahin mungkin segini dulu ya. Segini dulu. Ini saya mau ada di sini, di sini. Nah, ini ujungnya kalau saya klik di titik ini, di sini ada controllernya lagi ya. Di sini ada scale, di sini ada squeeze, di sini ada twist. Jadi kalau twist itu klik drag di sini dia jadi ke pelintir ya. Kalau scale itu jadi lebih kecil. Nah, saya mau jadi lebih kecil ya, gitu ya. Kalau squeeze itu dia nge-scale cuman di salah satu sumbu doang gitu ya. Kalau mau scale di 2 sumbu pakai yang scale gitu. Ya. Gitu. Saya nggak bikin sampai benar-benar nempel ya, saya kasih sisain sedikit. Saya edit gini. Terus ini saya mau ada lengkungan sini, berarti saya tambahin lagi resolutionnya. Satu lagi. Kira-kira di situ. Di situ. Kayak gini ya. Dan ini tiap yang titik ininya dia bisa diatur juga ya scale-nya ya. Jadi bisa dibikin apa? Ininya bisa ada bagian lebih gede di sini. Di ujung sininya bisa digedein. Gitu. Oke, kalau dari depan udah, dari samping jangan lupa. Sini. Oke, terus dari atas mungkin bisa dirapin sedikit, agak beda dari image reference-nya sedikit nggak apa-apa. Yang penting bentuknya dapat benar gitu ya, dapat bagus. Oke, ini saya gedein dikit kayaknya sini.
digedein dikit. Nah, di sini kalau kelihatan agak kepelintir di sini ya kita twist balik aja ke sini gitu ya. Oke, kayak gitu. Ini mungkin ujungnya bisa dikecilin sedikit lagi. Oke, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, tinggal diklik lagi gearnya, balik ke Gizmo 3D. Oke, ini udah jadi tanduknya. Tinggal di geometry, modify mirror and weld. Yes. Oke, udah jadi. Ini kalau kupingnya nggak mau nembus, tinggal geser aja ke bawah dikit. Oke, kepalanya udah. Oh, mungkin matanya ya. Matanya saya insert lagi sphere, saya initialize. Oke, ini biarin aja nggak apa-apa ke dalam. Nanti bisa dirapin setelah disambung semua ya. Oke, kalau udah bisa lanjut ke badan. Ini saya pakai sama sphere lagi. Nah, ini bisa juga pakai ini, pakai bend curve juga ya, kalau mau ya. Jadi ini saya turunin dulu jumlah resolusinya, mungkin segini dulu. Ini scale, kayak gitu ya. Jadi mau pakai ini atau mau pakai apa? Move bebas ya. Ini bisa untuk ininya dulu di overall shape-nya dulu bisa di iniin. Jadi kalau misalnya udah bisa di edit lagi pakai ini, ganti ke Gizmo 3D, saya edit lagi pakai move ya, move brush, nyalain simetri. Saya giniin aja atasnya biar dia agak rata. Atau kalau mau bisa juga ini kan saya tembusin ke atas ya, sini pakai yang tadi trim curve ya, trim curve dari sini. Kalau misal mau digeser, ini Ctrl Shift terus pencet spacebar ya, tahan spacebar bisa digeser gitu ya. Bisa saya mau potong sini gitu. Kalau udah dilepas aja, balikin ke select rect kayak gitu. Oke, ini badannya udah. Kutnya bisa bikin lengan sama ini ya, sama kakinya pakai sama silinder aja.
Oke, kalau udah ini bisa di mirror and weld. Ini juga sama kakinya. Untuk telapak tangan saya pakai spear. Ini kalau mau pindahin urutan subtoolnya pakai yang ini, panah yang ini. Spear saya sama, ini saya pakai mungkin 4x4 Q spear. Saya sini. Nah ini dia agak miring ke sini, terus di scale aja. Scale sini. Terus diedit bentuknya. Saya mau bikin nih kayak agak kayak telapak, jadi bawah sini agak tebel, di bawah di sini lebih kecil ya. Terus ini saya bikin dia lebih gepeng, gitu. Kayak gini, jadi yang ujung sini dekat kukunya ini nggak terlalu bulat ya. Oke. Kalau udah sama, mirror and weld. Itu. Terus, ini terbalik, sorry. Jarinya sama. Nih buat kukunya tinggal diginin aja sebenarnya. Ituin, saya pakai ini deh. Bend curve ujungnya saya kecilin deh. Yang ini saya kecilin. Kayak gitu ya. Ini mau ngebentuknya pakai cara apa aja bebas ya. Yang saya kasih lihat cuman salah satu cara doang. Oke, kayak gitu. Terus ini saya tarik dulu agak panjang. Oke, kayak gitu. Terus trim curve. Potongnya di sini. Tuh ya. Tinggal di duplicate. Atau kalau mau duplicate bisa juga nih pakai move, pakai gizmo ya. Tahan kontrol ya, terus digeser aja nanti dia langsung ke duplicate. Kayak gitu. Nah, ini nanti yang duplicate-nya yang ini aslinya ke masking ya, ini bisa diedit dulu posisinya misalnya kayak gitu.
Oke, kalau udah bisa dihilangin maskingnya, bikin selection di luar, tahan kontrol, bikin selection di luar. Oke, nah ini mungkin telapak tangannya bisa di edit lagi ya bentuknya. Kalau udah tinggal di mirror and weld. Buat kuku kakinya saya masukin silinder. Kayak gini. Terus sama ini saya bend curve, ini saya kecilin. Oke. Nah, terus saya pakai sini namanya deformer ya. Ini kayak FFD gitu. Nah, ini saya mau pilih kalau mau ngurangin jumlah ininya ya, jumlah poinnya ini pakai yang cone yang paling pertama ini. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya cuma perlu 2 aja. Nah, kalau mau geser lebih dari 1, kalau mau geser sebenarnya tinggal gitu ya. Kalau mau geser lebih 1, tahan shift, klik, klik, klik gitu ya. Terus dari sini pakai gizmonya, ini ada panahnya kan, digeser aja gitu. Atau mau di scale juga bisa ya. Oke, kira-kira ngikutin ini referensinya. Misalnya ini mau ambil 2 doang. Oke, kayak itu. Bisa dirapiin. Nah, kalau mau bikin ada belahannya di sini ya, belahan kukunya. Sini ada namanya pakai boolean ya. Jadi ini saya bikin satu objek buat motong ininya dulu. Jadi saya insert cube kayak gitu. Cube-nya saya putar misalnya 45. Scale. Saya giniin. Saya taruh di sini. Ini kira-kira belahan kukunya mau kayak gimana ya? Misalnya misalnya di sini. Misalnya kayak gitu ya. Oke, kayak gini. Kalau udah ini semua di hide dulu. Terus saya pilih yang kuku kakinya ya. Terus di sini saya pencet yang ini nih. Di sini ada tanda panah ke bawah nih. Jadi nandain yang mau di boolean itu yang di bawah objeknya dia. Terus si box yang pemotongnya diganti fungsinya dari union ke yang ini. Yang kedua ke subtract gitu ya. Kalau udah pencet ini live boolean, nanti dia akan ngelihat
preview hasil booleannya. Ini kalau dipilih yang si objek pemotongnya ini, kalau digeser-geser masih kelihatan nih. Kira-kira nanti kayak gini hasil potongnya gitu ya. Ini kalau nyalain polyframe-nya kelihatan objek gitu ya. Oke, jadi ini diatur aja sampai gimana kira-kira mau dapetin potongannya gitu ya. Kalau udah, pilih yang objek kukunya. Di sini ada menu boolean, make boolean mesh. Pastiin yang lain ke hide ya. Oh enggak, dia suka ngaco. Tungguin, nanti dia ngitung dulu. Oke, kalau ini udah selesai nanti di sini keluar tool baru ya. Kalau diklik ini tool yang udah di boolean nih, gitu ya. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Jadi selama toolnya masih di sini bisa di switch toolnya. Nah, ini kan yang ada badannya. Nah, ini yang ini bisa di delete sebenarnya. Yang dua ini bisa delete, udah nggak perlu. Delete. Terus saya insert tool yang tadi yang ada nama umesh. Umesh ini yang hasil boolean nih. Klik, nah itu ya. Jadi udah dapet kuku kakinya. Oke, ini tinggal di mirror and weld. Yes. Oke, ini kalau draw-nya ini dimatiin. Ini udah dapet ininya ya. Oh, buntutnya belum ya. Oke, ini udah jadi blockingnya. Nanti setelah ini kan subtoolnya masih terpisah-pisah ya. Nah, habis ini saya akan gabungin subtoolnya pakai Dynamesh. Oke, jadi yang ini silakan dicoba dulu. Terima kasih.